Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aurafara Nabil dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah dalam hal yang dituduhkan. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. C. Dari sifat melawan hukum material, misalnya Aristoteles tentang dokter hewan, putusan MA tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 1. Alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab. B. Daya paksa dalam arti sempit. C. Bela paksa yang melampaui batas. D. Perintah jabatan yang tidak sah. Tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit, bela paksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang tidak sah. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. D. Pencurian antara suami istri. E. Insubordinasi tidak jadi. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali. B. Alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa atau oformah diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbit perlu dilawan,
tapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contoh Ares papan Karnides. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contoh dipanggil untuk menghadap ke dua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa atau nudwir. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak, dan seketika itu juga pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain, B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi, antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan